Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang beta testing dari kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Rizal Khairuddin, Dan saya Ramadan Nugroho. Saya Muhammad Hamid Hidayat. Saya Gilang Pradana. Baik, untuk pendahuluan akan dibaca oleh Ramadan Ilham. Silakan Mas. Pendahuluan pengujian beta adalah proses uji coba sistem yang dilakukan oleh sekelompok pengguna eksternal di luar tim pengembang untuk mengevaluasi kinerja, kenyamanan penggunaan, fungsionalitas, dan kesesuaian sistem di lingkungan operasional yang sebenarnya. Tahap ini menjadi jembatan terakhir sebelum perangkat lunak diluncurkan ke final. Berikutnya ada fungsi pengujian beta. 1. Mengumpulkan feedback dari pengguna akhir. Beta testing memungkinkan pengembang mengetahui pengalaman nyata pengguna saat memakai aplikasi, termasuk kritik, saran, dan masukan untuk peningkatan fitur. 2. Menemukan bug yang tidak terdeteksi pada tahap alpha karena digunakan pada kondisi sebenarnya. Sering munculnya masalah baru yang tidak terlihat saat pengujian internal. 3. Mengevaluasi kegunaan usability. Pengembang dapat menilai apakah aplikasi mudah digunakan, apakah navigasinya jelas, dan apakah fitur dapat dipahami pengguna biasa. 4. Mengukur performa di lingkungan nyata. Beta testing menguji bagaimana sistem bekerja pada perangkat dan situasi pengguna sesungguhnya, seperti jaringan, internet, spesifikasi hardware, dan kebiasaan user. 5. Menentukan kelayakan rilis readiness. Dari hasil beta testing, pengembang dapat menilai apakah aplikasi sudah stabil dan layak dirilis ke publik. 6. Mengurangi resiko kegagalan setelah peluncuran dengan memperbaiki masalah dari laporan pengguna. Resiko error besar setelah aplikasi rilis akan berkurang. Kelebihan pengujian beta. 1. Feedback langsung dari pengguna nyata, memberikan wawasan berharga tentang bagaimana aplikasi digunakan dalam kondisi sebenarnya. 2. Menemukan bug yang tidak muncul pada pengujian internal. Pengguna dapat menemukan kesalahan yang terlewat saat alpha testing karena pola penggunaan mereka berbeda. 3. Mengukur tingkat kenyamanan dan kepuasan pengguna, menilai apakah aplikasi mudah dipahami, mudah dinavigasi, dan sesuai kebutuhan user. 4. Dilakukan di lingkungan nyata, membantu mengetahui performa sistem pada perangkat, jaringan, dan situasi yang beragam. 5. Meningkatkan kualitas akhir aplikasi. Perbaikan berdasarkan laporan pengguna, membuat aplikasi lebih stabil dan user friendly sebelum rilis resmi. Kekurangan pengujian beta. 1. Sulit mengontrol lingkungan pengujian. Setiap pengguna memiliki kondisi perangkat dan lingkungan berbeda, sehingga hasil pengujian tidak seragam. 2. Tidak semua pengguna memberikan laporan yang lengkap. Banyak pengguna hanya memberi feedback singkat atau bahkan tidak melaporkan bug sama sekali. 3. Potensi munculnya beta pengguna. Pendapat pengguna bisa subjektif dan tidak selalu menggambarkan kebutuhan mayoritas. 4. Memerlukan waktu tambahan sebelum rilis final. Masa beta harus cukup panjang untuk mengumpulkan feedback dan memperbaiki masalah. 5. Risiko reputasi beta. Bila beta dirilis terlalu bug, jika terlalu banyak error, pengguna bisa menilai aplikasi buruk meskipun masih tahap beta. Selanjutnya untuk pembahasan dilanjutkan oleh Mas Kabibut. Silakan Mas. Implementasi sistem menu login. Pengguna diwajibkan login menggunakan username dan password yang telah dibuat. Jika pengguna belum mempunyai username dan password, pengguna bisa daftar melalui sign up, lalu buat username dan passwordnya, dan register untuk mendaftar. Berikutnya adalah halaman register. Pengguna dapat mendaftar username dan password di menu ini. Setelah login, pengguna akan masuk ke halaman utama atau halaman menu. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Halaman utama menampilkan daftar data siswa. Pengguna dapat menambah data dengan memilih menu tambah data. Pengguna juga dapat melihat detail, mengubah data, dan menghapus data. Pengguna dapat mengekspor data yang sudah ditambahkan dalam bentuk Excel. Jika data sudah terlalu banyak dan sulit mencarinya satu persatu, pengguna dapat mencarinya melalui fitur search. Pada bagian navigasi bar terdapat menu home
about dan logout. Pada menu tambah data, pengguna diharuskan mengisi ketentuan seperti gambar di bawah. Jika pengguna sudah mengisi semua data, maka pengguna dapat menyimpannya dengan mengklik tombol simpan. Jika pengguna tidak jadi mengisi data dan ingin keluar dari menu ini, maka pengguna bisa mengklik tombol kembali. Pada gambar di bawah ini merupakan menu dari ubah data. Pengguna dapat mengubah data yang sudah di-input melalui fitur ini. Berikut adalah tampilan dari hasil fitur detail. Akan menampilkan data secara menyeluruh. Baik, untuk selanjutnya pengujian sistem akan dilanjutkan oleh Mas Gilang. Silakan Mas Gilang. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pengujian sistemnya. Hasil pengujian beta, skala Likert kuesioner, jumlah responden yang mengisi kuesioner ini sebanyak 40 orang. Skor ideal sama dengan jumlah kategori jawaban dikali jumlah responden. Contoh, 5 kali 40 sama dengan 200. Nantinya nilai persentase atau P pada setiap jumlah jawaban dari responden P sama dengan total nilai per skor ideal dikali 100%. Hasil pertama, total skor yang didapatkan adalah sebanyak 169 dengan skala kategori jawaban diantaranya kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Sedangkan hasil dari nilai persentase responden adalah 84,5% dari nilai yang diharapkan sebanyak 100%. Untuk interval rating scale-nya disimpulkan bahwa pengguna setuju bahwa sistem login dapat berjalan dengan baik. Untuk hasil kedua, total skor yang didapat adalah sebanyak 165 dengan skala kategori jawaban diantaranya kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Sedangkan hasil dari nilai persentase responden adalah 82,5% dari nilai yang diharapkan sebanyak 100%. Untuk interval rating scale-nya disimpulkan bahwa pengguna setuju bahwa fitur tambah data dapat bekerja dengan baik dan dapat menambahkan data siswa. Untuk hasil ketiga, skor yang didapat adalah sebanyak 163 dengan skala kategori jawaban diantaranya kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Sedangkan hasil dari nilai persentase responden adalah 81,5% dari nilai yang diharapkan sebanyak 100%. Untuk interval rating scale-nya disimpulkan bahwa pengguna setuju bahwa fitur detail dapat menampilkan informasi data yang telah ditambahkan secara menyeluruh. Untuk hasil keempat, total skor yang didapat adalah sebanyak 166 dengan skala kategori jawaban diantaranya kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Sedangkan hasil dari nilai persentase responden adalah 83% dari nilai yang diharapkan sebesar 100%. Untuk interval rating scale-nya disimpulkan bahwa pengguna setuju bahwa fitur edit atau ubah data dapat berjalan dengan baik dan dapat merubah data. Untuk hasil terakhir yaitu hasil kelima, total skor yang didapat sebanyak 170 dengan skala kategori jawaban diantaranya kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Sedangkan hasil dari nilai persentase responden adalah 85% dari nilai yang diharapkan sebesar 100%. Untuk interval rating scale-nya disimpulkan bahwa pengguna setuju bahwa fitur hapus data dapat berjalan dengan baik dan dapat menghapus data. Baik, untuk kesimpulannya dan saran adalah berdasarkan hasil pengujian kita terhadap 40 responden aplikasi web daftar data siswa memperoleh nilai persentase antara 81,5% hingga 85%. Pada seluruh fitur utama yang menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik, mudah digunakan, dan layak diterapkan. Untuk pengembangan selanjutnya disarankan peningkatan validasi data, penyederhanaan antarmuka, pengujian pada berbagai perangkat, penambahan pesan kesalahan yang informatif, serta penyempurnaan dokumentasi penggunaan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.